Retrospektif pandemi, analisis data masa lalu COVID-19 versus data WHO. Beberapa tahun yang lalu dengan maraknya COVID-19, saya bergabung dengan grup Facebook Survivor Corps dan menyadari secara langsung semua penderitaan orang-orang di seluruh dunia akibat COVID-19. Jika Anda memeriksanya hari ini, Anda akan melihat bahwa COVID masih menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Pandemi ini belum berakhir. Menurut data WHO, meskipun angka kematian terus menurun seiring berjalannya waktu, kasus COVID telah beberapa kali lebih tinggi dari rekor sebelumnya hanya dalam 6 bulan terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat, kita tidak jelas. Amerika Serikat mencatat jumlah kematian terbanyak dibandingkan negara lain dengan total lebih dari 1.118.800 kematian. AS memiliki kasus kumulatif terbanyak, yakni lebih dari 102.873.920 total. Kematian di AS secara keseluruhan mungkin menurun, tetapi kita masih memiliki kasus hingga saat ini. Data menunjukkan lebih dari 68% orang Amerika telah divaksinasi, dan hanya lebih dari 35% orang yang menerima booster. Di sini datanya jelas, baik di Amerika maupun secara global, kita semua perlu berbuat lebih banyak saat ini untuk memerangi COVID-19. Saat ini yang kita rasakan bukanlah saat-saat yang tepat. Ini tentang mencegah kematian di sekitar kita dan di seluruh dunia. Kita harus mewujudkan prinsip kehati-hatian ilmiah dalam hidup kita. Kita harus berbuat lebih banyak hari ini, kalau hal itu akan membawa perbedaan dalam kehidupan seseorang di masa depan. Dahulu kala saya melakukan penelitian tanpa henti dengan harapan bahwa saya dapat meningkatkan kehidupan dan membantu orang lain pulih dengan menjadi sangat terinformasi dan membagikan informasi ilmiah ini dengan cara yang sederhana kepada orang lain yang berlatar belakang non-sains dan teknologi. Ini adalah postingan saya dari dulu. Rekomendasi saya masih berlaku sampai sekarang. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan nasihat medis sebelum mengambil tindakan apapun yang disebutkan di bawah. Untuk penyakit apapun, seseorang harus meminimalkan viral load atau jumlah kuman di dalam tubuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan yang patut dicontoh, antara lain, mandi saat tiba di rumah dan saat bangun atau tidur setidaknya 2 kali sehari, membilas mata dengan obat tetes mata, sering mencuci tangan, membersihkan isi hidung, memakai masker dan sarung tangan, mensterilkan dengan alkohol. Produk berbasis. Seseorang harus menjaga gaya hidup sehat dan bersikap positif untuk melawan COVID dengan menerapkan hal-hal berikut: tidur lebih banyak, tetap terhidrasi, berbaring tengkurap 7 jam per 24 jam setiap hari, berolahraga setidaknya ringan setiap hari, menikmati buah delima, bawang merah, bawang putih, lemon, jeruk, madu dengan teh,
serta mengurangi stres melalui sikap positif dan senyuman agar tubuh Anda dapat melawan COVID dengan paling efektif. Berikut ringkasan singkat mengenai tindakan lainnya yang dapat membantu Anda memerangi COVID-19. Saya menulis artikel panjang lebar tentang pencegahan, gejala, respons, statistik, dan informasi lainnya yang dapat Anda temukan di sini. Retrospektif pandemi memerangi COVID-19 melalui penelitian analisis data. Dalam hidup setiap orang mendambakan umur panjang yang sehat. Di seluruh masyarakat, umat manusia telah berjuang melawan penyakit. Jika kamu medium.com, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan nasihat medis sebelum mengambil tindakan apapun. Jika Anda menderita kanker, penyakit jantung, stroke, atau masalah ginjal, mencari perawatan medis ketika tanda-tanda awal COVID-19 muncul karena masalah ini dapat memperparah masalah dan secara statistik menyebabkan kematian yang lebih besar. Tingkat keparahan COVID-19 bervariasi dan berdampak parah pada orang-orang berusia lanjut, sistem kekebalan tubuh yang lemah, atau masalah kesehatan secara keseluruhan. Kita semua harus menanggapi masalah kesehatan yang sedang berlangsung ini dengan serius. Jika Anda mengalami gejala parah seperti kesulitan bernapas atau nyeri dada, segera dapatkan bantuan medis. Kasus COVID-19 masih merugikan banyak orang hingga saat ini. Kita tidak boleh menganggapnya enteng. Pastikan untuk berkonsultasi dengan profesional medis tentang cara mendapatkan vaksin COVID-19 dan pasca booster vaksin. Dokter Anda mungkin juga merekomendasikan obat-obatan seperti Tylenol, aspirin, atau lainnya tergantung pada tingkat keparahan masalah Anda. Seseorang harus memantau gejala COVID, meskipun Anda bisa saja tidak menunjukkan gejala dan menyebarkan COVID tanpa menyadarinya. Pastikan untuk mengisolasi diri dan menjaga jarak sosial dengan jarak setidaknya 6 kaki antara Anda dan orang lain. Alat pelindung diri yang tepat, seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah tidak hanya akan melindungi Anda, tetapi juga menyelamatkan orang lain dari tertular COVID-19 yang mematikan. Pastikan untuk mengikuti pedoman dari pejabat kesehatan masyarakat seperti CDC dan WHO untuk memastikan Anda mengisolasi diri dan mengambil tindakan yang direkomendasikan terhadap COVID-19. Ikuti pedoman kesehatan masyarakat bahkan setelah Anda pulih dari COVID-19. Praktik-praktik ini juga merupakan praktik sehat yang dapat meningkatkan kehidupan Anda sehari-hari. Jangan takut untuk menerapkan beberapa tips sehat yang berfokus pada pencegahan, bukan hanya sebagai respons terhadap kontak dengan COVID. Pastikan untuk menjalani gaya hidup sehat yang berfokus pada pencegahan saat ini. Jangan menunggu sampai terlambat. Pastikan untuk berkomentar di bawah. Apakah menurut Anda COVID-19 masih menjadi masalah yang harus terus dikhawatirkan oleh dunia? Apakah menurut Anda hidup sehat dan obat-obatan perlu ditingkatkan?
Terima kasih telah bergabung dengan saya. Berlangganan dan tonton lebih banyak video dengan mengklik gambar di sini di layar.